Kembali lagi bersama saya Arifin Hidayat. Ya, sekarang saya akan berbagi ya terkait pengetahuan saya tentang boiler ya. Jadi di sini itu biasanya boiler itu kita sebut itu pesawat uap ya. Jadi saat ini saya akan membagikan atau men-sharing terkait boiler ya, tapi terkait dasar-dasarnya dulu. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu boiler itu apa, terus fungsinya apa, atau safety-nya gimana ya. Jadi di sini saya hanya membagikan dasar-dasarnya dulu ya. Belum terkait untuk parameter apa saja sih yang akan dicek terkait boiler ini gitu ya. Teman-teman yang belum like dan subscribe-nya jangan lupa untuk subscribe dan like-nya ya. Karena saya akan selalu membagikan apa yang ilmu yang sudah saya dapatkan, lalu akan men-sharing ke teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut saja. Dalam sharing ini, apa sih yang teman-teman akan pelajari gitu, apa yang teman-teman akan dapatkan gitu ya. Jadi dari perkenalan dulu, lalu dari tipe boiler, lalu dasar hukum, lalu safety-nya seperti apa, lalu summary-nya atau ringkasan dari boiler ini ya. Jadi teman-teman tahu nih, dengan menonton video ini apa aja sih yang akan didapat gitu ya. Oke, kita lanjut aja ya. Oke, apa sih pengertian dari boiler gitu ya? Sebenarnya pada dasarnya kita itu sudah tahu boiler itu seperti apa cara kerjanya. Itu sebenarnya ada yang di peralatan rumah itu ya, sistem boiler atau memasak air. Ya, apa sih artinya? Alat yang digunakan untuk menghasilkan uap pada tekanan dan suhu tertentu yang diinginkan untuk mentransfer energi panas yang dihasilkan dengan membakar bahan bakar ya ke air untuk mengubah menjadi uap gitu. Jadi airnya itu dipanasin ya, bisa menggunakan bahan bakar ya, misalkan pakai gas, misalkan pakai solar gitu ataupun pakai elektrik gitu ya. Lalu pada saat kita memanaskan air itu ada uapnya. Nah, uapnya itu yang kita gunakan untuk ya untuk menggerakkan ya, misalkan menggerakkan atau digunakan untuk eh, proses produksi misalkan seperti itu ya. Nah, kegunaan boiler apa aja sih kegunaan boiler gitu ya. Jadi apa sih kegunaan boiler itu? Menghasilkan pekerjaan mekanis seperti turbin uap yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Uapnya itu ditransfer lalu menggerakkan turbin. Nah, tapi untuk turbin uap ini dia ada persyaratannya, misalkan suhunya harus sekian derajat dengan pressure sekian, misalkan seperti itu. Lalu pemanasan pada bangunan, tempat tinggal atau industri, bisa pemanasan air atau bahan kimia gitu ya. Lalu melakukan proses di dunia pabrik atau industri ya, rumah sakit, hotel ya. Misalkan kayak di hotel itu ada laundry pakaian, terus di manufaktur atau di pabrik itu ada sistem buat sistem APAC, lalu di industri otomotif itu ada untuk di painting ya, untuk mencairkan si catnya. Oke, lalu kita akan belajar namanya itu klasifikasi boiler ya. Apa aja sih klasifikasinya? Nah, ini berdasarkan pemakaian ya. Jadi kalau teman-teman itu boiler itu banyak dipakainya di tempat A, B, C, D gitu ya. Jadi berdasarkan pemakaian, boiler itu ada 4 ya. Jadi ada darat tetap, ada darat berpindah, ada kapal, ada kombinasi. Jadi berdasarkan pemakaian, jadi boiler itu dibagi 4 tipe gitu ya. Ada yang darat tetap, misalnya di manufaktur gitu ya. Ada darat berpindah, misalkan dia itu mobile gitu ya. Lalu ada kapal, lalu ada kombinasi ya. Oke. Lalu klasifikasi boiler berdasarkan tekanan gitu ya. Berdasarkan tekanan di bawah 10 bar ya, itu tekanan rendah ya. Lalu ada tekanan menengah, lalu ada tekanan tinggi gitu ya. Jadi semuanya ada klasifikasinya berdasarkan tekanan gitu ya. Lalu ada lagi bahan bakarnya ya. Jadi boiler itu kita klasifikasikan berdasarkan bahan bakar. Contohnya solid atau fuel ya. Solid fuel
Lalu ada klasifikasi boiler berdasarkan bahan bakar. Pertama berdasarkan solid fuel atau bahan bakarnya dalam bentuk padat gitu ya. Ada kayu, ada batu bara, terus ada bentuk gas, misalkan LNG gitu ya. Ada lalu liquid fuel ya, ataupun bahan bakarnya dalam bentuk liquid ya. Misalkan solar, ada minyak tanah ya. Jadi boiler ini kita bisa klasifikasikan berdasarkan dari jenis bahan bakarnya. Nah, lalu ada lagi klasifikasi boiler berdasarkan fluida yang mengalir ya. Jadi ada dua, ada fire tube, ada water tube ya. Nah, di sini ada fire tube dan ada water tube ya. Nah, yang ini ya, yang ini lihat ya, ini fire tube. Ya, kenapa fire tube? Karena yang di sini itu yang mengalir di pipanya atau tube-nya ini, dia itu berupa fire gitu ya, atau panas. Ya. Lalu ada water tube. Nah, contohnya seperti ini nih. Kita lakukan pembakaran di sini, jadi airnya mengalir ke sini ya, dari sini dari inlet mengalir ke sini lalu ke atas, lalu karena panas jadi uap. Nah, uapnya ini atau steamnya ini yang ditransfer yang kita gunakan. Ya, jadi bedanya gitu. Jadi ini api kalau yang fire tube ya, ini air ya. Jadi airnya itu yang kita panasin nih menggunakan fire yang keliling di pipanya. Jadi airnya dipanasin, lalu sini ada steamnya keluar ke sini. Kalau ini airnya yang mengalir dari pembakaran sini, gitu ya. Ngalir, airnya panas, dia sirkulasi ya. Sini jadi uap, gitu. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Cara membedakan mana fire tube, mana water tube, ya. Lalu klasifikasi boiler berdasarkan konstruksinya. Ada package boiler, ada side boiler, ya. Nah, yang ini tuh package boiler di mana kayak seperti burner, safety valve, ya. Lalu ada side glaze-nya. Itu semuanya dalam satu rangkaian di dalam ini, gitu ya. Lalu ada side boiler. Nah, side boiler ini semuanya terpisah, burnernya di sini misalkan. Ya harus ini ada fuelnya masuk ke sini, gitu kan. Ya, jadi semuanya terpisah, lalu dia ada chinmay-nya atau cerobong asapnya. Seperti itu ya. Jadi biasanya untuk package boiler dan set boiler ini tergantung jenis industrinya ya. Biasanya kalau yang jenis industrinya seperti otomotif ya, lalu seperti food and beverage ataupun farmasi biasanya menggunakan package boiler. Untuk set boiler biasanya untuk industri-industri besar, contohnya refinery ya, lalu ada power plant ya. Jadi dia menggunakan package boiler. Apa sih yang membedakan antara package boiler dengan side boiler? Yaitu suhu dan tekanannya yang berbeda ya. Side boiler ini membutuhkan suhu yang tinggi dan tekanan yang tinggi. Kenapa? Karena side boiler ini dia membutuhkan udara atau tekanan atau steam ya, itu yang benar-benar kering ya. Sedangkan umumnya kalau package boiler ini dia tidak terlalu membutuhkan panas atau steam yang benar-benar kering ya. Jadi di side boiler ini dia ada namanya lagi superheater ya. Ada namanya superheater gitu. Oke. Lalu komponen apa aja sih yang biasanya yang ada di boiler gitu ya. Nah, ini yang saya sebutin ini terutama di package ya. Di package ini ada burner atau furnace gitu ya. Lalu ada steam drum ya, safety valve, side glass, water pump dan control panel gitu ya. Jadi yang seperti ini ya, ini burner atau pembakarnya ya, lalu ada steam drum, jadi dia tuh masuk ke dalam, jadi dibakar oleh ini nih ya, ini contohnya gambarnya. Lalu ada safety valve ini ya, lalu ada side glass. Side glass ini untuk melihat kondisi level ya dari si burnernya ini atau steam drumnya ini gitu ya. Lalu ada water pump untuk mendorong dari water softener ya, lalu ke dalam si boilernya. Lalu ada control panel untuk mengatur ya jalannya operasional si boiler gitu ya. Nah, instalasinya seperti apa sih untuk boiler package ya? Jadi contohnya seperti ini nih ya. Jadi ada water tank, misalkan kita dari water tank,
lalu disedot ya, disuction oleh pompa, lalu diproses sama water softener ya. Jadi sebenarnya air boiler ini itu harus dijaga beberapa parameternya ya. Untuk parameternya akan saya jelaskan di video selanjutnya. Jadi begitu setelah diproses ditampung di sini ya, lalu didorong ya pakai pompa, lalu diproses oleh boiler, lalu menjadi steamnya disuplai ya ke sini, ke headernya dulu. Nah, dari header ini kita bagi misalkan untuk mesin A, mesin B gitu ya. Jadi sini ada blowdownnya juga. Lalu di sini itu ada balikannya ya. Jadi kondensatnya balik ke sini gitu ya. Nah, di sini ini ada fuel atau bahan bakar untuk suplainya ke boiler, misalkan pakai gas ataupun pakai solar ataupun pakai minyak tanah gitu ya. Jadi di sini juga ada blowdownnya. Lalu di sini juga ada chemical. Nah, chemical ini biasanya untuk anti karat, misalkan gitu ya, anti korosi gitu ya, terkait boiler ini. Misalnya seperti itu ya. Jadi bagi teman-teman yang belum pernah melihat instalasi boiler, ini salah satu contohnya seperti ini. Lalu ini adalah instalasi untuk boiler side ya. Tadi kan package, kalau ini side boiler ya. Jadi di sini tuh kurang lebih sama ya. Jadi di sini tuh bahan bakarnya ya. Jadi di sini tuh dia pembuat pembakarannya, burnernya ya, dibakar ya. Lalu ada waternya yang dipanasin ya. Jadi cupnya ini panasin ya. Dan ini menjadi uap nih. Nah, uapnya ini mengalir ya. Lalu ini yang kita sebut superheater ya. Jadi dipanasin. Jadi uapnya tetap dipanasin lagi sehingga menjadi suhunya menjadi lebih tinggi, sekitar 300-an gitu ya. Lalu dari water heater ini dia langsung lanjut ke economizer ya, diproses lagi sama dia lalu ke turbin ya, untuk menggerakkan turbin, biasanya seperti itu. Nah, ini kondensatnya didorong lagi ya, didorong lagi, dibalikin lagi ke sini gitu ya. Lalu yang di economizer ini ya, lalu didorong lagi ke sini, lalu dipanaskan ulang lagi, lalu dikirim lagi ke economizer, lalu dikirim ke turbin. Lalu menggerakkan turbinnya, bergerak, menggerakkan generator, lalu menghasilkan listrik ya, lalu dikirim ke transformer ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, jadi yang terkait ini panasnya ini dibuang ya, dibuang lalu dibuang keluar ke knalpot sini ya, terkait pemanasannya si burner ini gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu ya. Kurang lebihnya mirip, cuman instalasinya untuk side boiler ini biasanya besar dan kapasitasnya juga sangat besar. Jadi kurang lebihnya mirip-mirip proses untuk si boiler ini ya. Lalu berkaitan dengan safety ya. Jadi di Indonesia ini boiler ini sudah ada undang-undangnya ya, tentang UU UAP dan peraturan UAP ya tahun 1930. Lalu ada kualifikasi dan syarat operator pesawat UAP atau boiler ya, Permenaker nomor 01 tahun 1988. Lalu ada Permenaker 37 tahun 2016, bejana tekan dan tangki timbun ya. Jadi sebelum kita menggunakan, sebelum kita membeli ya dari pesawat uap ini atau boiler ya, kita harus tahu dasar hukumnya apa sih yang harus dipatuhi ya, baik dari pihak perusahaan maupun dari pihak operatornya sendiri yang menjalankan ya. Oke, lanjut. Nah, safety boiler ya, kita akan membicarakan terkait safety boiler. Penyebab kecelakaan kerja ya, faktor peralatan misalkan, konstruk boilernya, materialnya, proses pembuatannya dan pemasangannya mungkin tidak benar ya, sehingga terjadi kecelakaan kerja. Lalu kemunduran kualitas atau kualitasnya tidak sesuai dengan desain. Jadi misalkan untuk pipanya harusnya dia yang backsteel schedule sekian berubah jadi sekian, misalkan seperti itu ya. Ataupun perubahan dimensinya ataupun instalasinya. Lalu alat pengaman tidak ada, tidak layak atau tidak fungsi, misalkan safety valve, misalkan standarnya harus 2, cuman dipasang 1. Ataupun pada saat dilakukan pengetesan ataupun pada saat sudah operasional tidak pernah ada yang namanya lakukan pengujian ulang ataupun tidak ada pemeriksaan, misalkan seperti itu. Lalu penyebab kecelakaan kerja berdasarkan faktor manajemen.
apa sih tidak patuh terhadap regulasi gitu kan, karena kan regulasi ini yang wajib mematuhi dari pihak manajemen dulu baru diturunkan ke operator gitu ya. Lalu maintenance yang buruk, misalkan tidak ada namanya dilakukan maintenance ya, atau perawatan pengecekan secara reguler ya, misalkan mingguan atau bulanan atau harian ya. Lalu apalagi penyebab kecelakaan, lalu berdasarkan faktor operasi gitu ya, misalkan kondisi operasi tidak sesuai desain misalkan tekanan dan temperaturnya lebih besar dari desain, misalkan secara desain misalkan tekanannya maksimal 7 bar, temperatur misalkan 160 derajat tapi pressurnya sampai 10 bar gitu kan, temperaturnya mencapai misalkan 200 derajat Celcius misalkan gitu, lalu tidak sesuai dengan SOP gitu ya, SOP-nya misalkan dari A ke B ke C, mungkin dari A langsung ke C misalkan seperti itu. Lalu kecelakaan kerja berdasarkan faktor operator gitu ya, operatornya tidak kompeten ya, operatornya ceroboh atau lalai ya, itu salah satu terkait kecelakaan kerja di boiler gitu ya. Lalu apa aja sih kewajiban operator boiler gitu ya? Pertama, memberikan semua keterangan yang diperlukan oleh pengawas ya, ahli K3 pesawat uap dan bejana tengah. Tidak boleh ya meninggalkan boiler dalam keadaan sedang dioperasikan. Menjaga kondisi kebersihan, fungsi boiler dan perlengkapannya, baik sedang digunakan maupun tidak. Ya, jadi dari operator boiler ini ngapain aja sih? Menjaga kebersihannya, fungsinya, dan termasuk perlengkapannya ya, baik digunakan maupun tidak. Jadi pastikan perlengkapannya lengkap dan sesuai gitu ya. Oke, perlengkapan pesawat uap atau boiler ya. Boiler yang lebih besar dari 4,5 bar, 4,9 bar ya, minimal 2 pressure receptive valve, minimal 1 pressure gauge, 2 temperature gauge, dan 2 feed pump atau pompa gitu ya. Minimal ada water levelnya, minimal water level ini maksudnya kondisi batas minimal ya. Batas minimal airnya berapa sih yang harus dijaga. Terus ada indikator alarm, jadi kalau seandainya terjadi masalah, dia mengeluarkan alarm misalkan gitu. Lalu ada valve bowl down yang untuk buang-buang air, lalu kita sampling ya, misalkan hardness-nya berapa ataupun pH-nya berapa. Lalu nameplate, ada manhole untuk pemeriksaan rutin, misalkan kalau dia posisinya tertutup, kalau bisa dibuatkan manhole, mana aja parameter yang harus kita cek gitu ya. Lalu ada lagi perlengkapan pesawat uap yang dimana kapasitasnya lebih kecil dari 4,9 bar ya, minimal 1 temperature gauge, 1 feed pump, pipa pengamannya maksimal tinggi 5 meter, ada valve blow down, nameplate sama manhole pemeriksaan rutin ya. Nah, dalam pengujian boiler ya, itu ada beberapa step ya. Step ini kalau kita mempunyai boiler itu biasanya ada jenis-jenis pemeriksaan ya. Pertama itu ada pemeriksaan pertama. Jadi sebelum kita menggunakan boiler nih, pada saat kita beli baru ya, setelah dipasang dan sebelum digunakan itu kita wajib melakukan namanya inspeksi pertama yang dimana dilakukan oleh pihak disnaker setempat ya. Lalu ada pemeriksaan berkala ya. Ini tergantung tipe boiler ya. Jadi kayak kapal laut nih maksimal 1 kali setahun, darat maksimal 2 kali setahun, kereta api maksimal 1 kali dalam 3 tahun, bejana tekan maksimal 1 kali dalam 5 tahun ya. Lalu ada lagi pemeriksaan khusus, permintaan user, kerusakan, modifikasi, umur bertiga. Misalkan kita punya boiler nih, wah kayaknya ini ada sesuatu yang aneh nih. Nah kita minta lakukan pemeriksaan khusus gitu ya. Dari pihak, misalkan dari pihak maker ataupun brandnya si boiler, lalu kita minta periksa oleh PJK3 gitu ya, ataupun ada kerusakan, ada bekas meledak gitu ya, harus ada modifikasi, ataupun umurnya si boiler lebih dari 35, itu kita bisa melakukan namanya pemeriksaan khusus. Lalu ada lagi namanya pemeriksaan ulang. Ini kenapa terjadi ini, misalkan kita ada keraguan pada hasil pengujian sebelumnya, misalkan kita lakukan pengujian pertama nih, wah ternyata
hasilnya kok ragu gitu ya, kayaknya ini boiler bagus atau enggak. Nah, itu kita bisa lakukan namanya pengujian atau pemeriksaan ulang ya. Oke, prosedur pemeriksaan boiler gitu ya. Jadi prosedurnya gimana sih? Pertama, pemberitahuan ke disnaker setempat, ya, pemeriksaan dokumen teknis, pemeriksaan ketebalan, ya, visual check, pemeriksaan NDT dan destructive test, ya, pemeriksaan DT, destructive test, hydrostatic test, ya, 1,5 kali dari nilai maksimum pressure yang dibolehkan. Tim test, pengisian lembar pemeriksaan. Nah, yang di bintang-bintangin ini ya, itu jika dibutuhkan ya. Misalkan kita pengen tahu nih, nah NDT-nya berapa, apa aja sih yang harus dicek di NDT ini gitu kan ya. Apakah ada hasil pengelasan yang kurang bagus, ada yang crack atau enggak gitu ya. Lalu ada destructive test. Nah, ini perlu atau enggak ya. Bedanya NDT sama DT ini, misalkan kalau non-destructive test ini, jadi kita memeriksa itu tanpa melakukan perusakan, contohnya menggunakan radiografi gitu ya. DT ini melakukan destructive test, misalkan pipa-pipanya ini kita belah gitu ya, kita lihat dalamnya seperti apa, misalkan seperti itu ya. Jadi ada non-destruktif, ada destructive test gitu ya. Oke, lalu operator boiler gitu ya. Jadi pada saat kita mempunyai boiler gitu ya, itu operator kelas berapa sih gitu ya yang harus kita punya gitu ya. Jadi untuk boiler ini itu terbagi dua ya. Jadi ada operator kelas 1, ada operator kelas 2. Untuk operator kelas 2 itu dia operator yang menjalankan boilernya di bawah 10 ton ya. Jadi kalau yang sudah di atas 10 ton itu dia harus sertifikasi operator kelas 1 ya. Jadi sertifikasinya dibagi dua, ada operator kelas 1, ada operator kelas 2. Operator kelas 2 itu dia hanya bisa mengoperasikan boiler di bawah 10 ton. Kalau yang kelas 1 ini di atas 10 ton. Nah, seperti itu ya. Jadi ini pembagiannya harus berapa orang sih untuk operatornya gitu ya, untuk menjalankan boiler ini. Oke. Jadi di penghujung sharing ini ya, saya akan meringkas ya, apa aja sih yang kita dapat gitu ya. Boiler adalah peralatan yang banyak digunakan di dunia industri yang memiliki resiko tinggi terhadap operator maupun perusahaan. Boiler bukan hanya dioperasikan, namun butuh perawatan dan pengujian rutin sesuai regulasi. Boiler semakin terbaru, semakin menggunakan teknologi terbaru, terutama terkait peralatan atau device safety-nya. Lalu, untuk mengoperasikan boiler, wajib mempunyai sertifikasi sesuai level. Ya. Tadi saya sudah jelaskan, ada level 1, ada level 2. Di mana level 1 itu di atas 10 ton per jamnya. Lalu yang level 2 ini di bawah 10 ton per jamnya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Semoga video sharing ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.